Maaf Ismail, aku istrimu, Mas. Aku yang seharusnya kamu sebut di setiap mimpi dan hatimu. Kamu mencintai wanita kampungan yang jauh di bawah level aku. Aku seorang dokter dan juga kaya. Aku tak terima jika suamiku memikirkan wanita lain, meskipun ia mantan istrimu. Aku tidak terima. Aku tidak mau. Ririn menangis dalam meluapkan emosi, berdiri sambil menunjuk dengan amarah yang tak sanggup ku kendalikan. Ya, ia pantas marah atau berteriak dengan rasa kecewa. Baru melakukan malam pertama, mimpi itu datang tanpa diundang. Hingga aku mengigau menyebut nama Sarah, wanita yang kupermainkan dalam sebuah ikatan pernikahan hanya demi memenuhi amanat almarhum istriku, Amel. Kenapa denganku? Rasa bersalah ini semakin membuat tak tenang. Meskipun ia telah memaafkan dengan permintaan agar jangan menemuinya lagi, tetap saja rasa berdosa terus bersemayam hingga semakin kokoh. Sarah, kamu berhasil membuat hidupku tak tenang. Sarah, kamu berhasil membuatku jatuh cinta setelah kita berjauhan. Sarah, aku terlambat menyadari. Kenapa diam, Mas? Benar kamu mencintai Sarah? Pertanyaan itu dilontarkan lagi. Aku masih terdiam dengan hati yang gelisah. Mas, Ririn mulai duduk di sampingku. Aku masih terpaku menatap ke lantai karena tak sanggup membalas tatapannya. Jawab aku. Jangan biarkan aku menerima luka karena mencintai suami yang tidak mencintai aku. Jika aku belum berhasil masuk ke hatimu, aku masih bisa menunggu karena kita sudah menikah dan kamu akan mengenal siapa istrimu sekarang. Aku punya kelebihan yang tidak dimiliki Sarah. Kupalingkan pandangan ke Ririn. Matanya merah karena butiran bening itu belum juga berhenti membasahi pipi. Ia menggenggam tanganku seperti berharap agar aku bisa mencintainya. Tapi, apakah aku bisa? Jangan menangis. Aku tak suka melihat wanita menangis. Maafkan aku. Tolong maafkan aku, Rin. Kuusap air matanya dengan jariku. Sungguh, aku merasa bersalah membuatnya menangis. Jika ia mau meninggalkanku karena lelaki lain, itu lebih baik dan membuat hati ini lega karena ia menemukan yang diinginkannya. Tapi kenyataannya, ia adalah istriku yang tak mungkin melakukan itu. Ia hanya mau cintaku. Aku memeluknya. Aku sangat merasa bersalah pada Sarah. Aku mempermainkannya dalam sebuah pernikahan. Tolong mengertilah, Rin. Lupakan dia, Mas. Sesuai kata Mami, jika kamu merasa bersalah, kirimkan saja uang padanya sebagai menebus kesalahan. Ya, aku akan melakukannya. Padahal sudah kulakukan. Bahkan sudah beberapa kali ditransfer dan pasti bisa membiayai kuliah Tia hingga S2. Aku yakin uang itu juga cukup membeli mobil dan rumah. Kehidupanku berjalan seperti biasa. Ririn bisa menyeimbangi seperti Amel, bergaul dengan teman-teman Mami, dan juga aktif dalam kegiatan sosial ibu-ibu berkelas. Bahkan pertama kali rumah sakit buka pengobatan gratis adalah salah satu program yang berhasil diliput di beberapa surat kabar di kota ini. Mami bangga sekali padamu, Rin. Semua orang memuji kamu karena seorang dokter dan berjiwa sosial. Puji Mami kala kami sedang sarapan bersama. Iya dong, Mi. Semua juga atas bimbingan Mami. Ririn tampak senang dipuji. Iya, mereka sangat nyambung dalam berbagai kegiatan. Tidak seperti Sarah yang
Astaga, kenapa aku memikirkan nama itu lagi? Iya kan, Ismail? Oh, iya, Mi. Jawabku tersentak dari lamunan, padahal tak tahu apa yang ditanyakan. Jadi kapan kita ke sana, Mas? Tanya Ririn. Hah? Kemana? Tanyaku. Masih belum nyambung dengan yang dibicarakan. Loh, kamu udah jawab iya barusan, Mas. Mami dan Ririn menatapku seperti bingung. Kamu mikirin apa sih, Mas? Ririn menyipitkan mata penuh selidik. Nggak ada. Hanya masalah proyek aja. Padahal sama sekali bukan memikirkan ini. Oh, lalu Ririn menyuap sarapannya yang terhenti sejenak. Syukurlah, ia percaya. Emang proyek apa yang membuatmu pagi ini tidak dengar ucapan kita, Ismail? Ada proyek pembangunan hotel di daerah perkampungan di pegunungan gitu, Mi. Jawabku, lalu meminum segelas susu. Terus ada kendala apa, Mas? Kok malah banyak mikir gitu? Kemungkinan besok mau mendatangi lokasi pembangunan. Hanya saja anggaran biaya masih belum bisa dihitung karena proyek ini dibangun di atas tanah yang bertebing. Apa perlu aku temani ke sana, Mas? Nggak usah. Lagian pasienmu pasti banyak yang nunggu. Iya, Rin. Apalagi dalam minggu ini kita juga harus mengunjungi beberapa panti asuhan di daerah perkampungan. Kehidupan rumah tanggaku memang terlihat lebih sempurna kalau Mami sangat cocok dengan menantu barunya. Tak ada drama pertengkaran dan bahkan ada rasa bangga melihat banyaknya teman-teman Mami memuji Ririn, cantik dan dermawan. Intinya mereka mengatakan Mami beruntung menjadikan Ririn pengganti Amel. Di kantor, cincin pernikahan yang ditinggalkan Sarah masih tersimpan di laci meja kerja. Sengaja disimpan di sini karena tak ingin Ririn melihatnya. Entah kenapa tak tega membuang cincin itu. Bukan itu saja, foto pernikahan dengan Sarah tersimpan dalam buku agenda. Sus, kalau ada yang cari, bilang aku makan siang dan jam 2 baru balik lagi ke kantor. Ucapku ke Susi, sekretarisku. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Untuk proyek pembangunan hotel dekat pegunungan itu, besok sudah dapat ditinjau lokasinya. Karena proses jual beli tanah sudah selesai. Baiklah, bilang Pak Bobby agar besok pagi berangkat. Baik, Pak. Lalu aku berlalu meninggalkan kantor menuju rumah Pak Yoyo. Hanya ia tempatku bercerita. Ia seperti teman, bapak atau sahabat. Bahkan anak-anaknya masuk program beasiswa dari perusahaanku dan juga yayasan yang dimiliki Mami. Pak Bobby adalah manajer di perusahaanku. Pak Ismail, mau makan apa? Tanya Pak Yoyo. Kala aku baru datang ke warung nasi miliknya. Semenjak Pak Yoyo berhenti kerja, ia membuka warung nasi depan rumahnya. Masakan sederhana, tapi cocok di lidahku. Seperti biasa, Pak, jawabku sambil merogoh ponsel dari saku. Sebentar, Pak, saya siapkan dulu. Ya, Pak. Sambil menunggu makan siang terhidang, melihat Facebook, sekedar mengisi waktu kosong, beberapa kali ku ketik nama lengkap Sarah, sekedar melihat kabarnya. Tetap masih tampilan status lama yang terlihat, tepatnya status ia tentang ucapan terima kasih padaku karena bersedia jadi babak bagi dia. Seperti ditelan bumi, tak ada lagi kabar beritanya. Bahkan sekedar menelepon saja aku tak berani karena takut ia terluka lagi. Ya, aku seperti lelaki pengecut yang terus ingin melihatnya namun tak berani menghampiri karena demi maaf darinya.
Pergilah dari kehidupanku agar aku bisa memaafkanmu, Mas. Itulah ucapan yang terakhir aku dengar dan dipegang hingga kini. Meskipun ingin sekali melihatnya, aku merindukannya. Terlambat menyadari akan sebuah rasa cinta. Cinta ini tak tersampaikan karena terbelenggu dengan pernikahan ketiga. Jika suatu saat kami dipertemukan lagi, hanya mau memeluknya dan mengatakan kalau aku mencintainya, biar hanya sekali dalam seumur hidup atau pertemuan terakhir, tapi rasa ini sudah diungkapkan. Apakah saat itu akan datang? Kenyataannya, aku tak berani mendatangi rumah orang tuanya lagi karena takut ia akan terluka melihatku. Sarah, andaikan kamu tahu bahwa rasa ini semakin disadari kala kamu tak di sisiku lagi. Ini Pak Ismail. Pak Yoyo meletakkan sepiring nasi putih dan sepiring goreng belut lengkap dengan lalapan kol mentah. Menu siang favorit kala aku kesini. Makasih Pak. Aku mulai mencuci tangan dan makan. Oh iya Pak, ini bukti transfer bank setoran ke rekening Sarah. Pak Yoyo meletakkan slip setoran bank di meja. Bapak pegang aja. Saya nggak butuh melihat bukti itu karena percaya Bapak, jawabku lalu menyuap nasi. Pak, maaf kalau saya ikut campur. Kenapa tidak boleh saya menuliskan nama Bapak dalam keterangan slip setoran, biar Sarah tahu uang ini dari Bapak. Aku berhenti menyuap, menatap Pak Yoyo sesaat. Saya hanya tidak mau ia tahu uang itu dari saya, Pak. Saya takut Sarah menolaknya. Aku tahu Sarah pasti menolak karena cek 500 juta dari Mami saja sudah ditolak mentah-mentah. Tapi jika suatu saat Sarah nanya uang itu pada saya, gimana, Pak? Karena nama penyetor pasti ia tahu. Bilang aja bukan Bapak atau kebetulan nama saya. Nomor ponselnya juga nggak aktif. Mungkin saja ia sudah membangun usaha baru dari uang itu. Ia wanita yang kuat dan cerdas dalam menangani masalah proyek. Bahkan semua masalah lapangan dengan cepat diselesaikan. Ya, itulah kenapa ia pantas di posisi manajer. Bayangan Sarah kembali melintasi pikiran. Senyum dan semangatnya bekerja masih terasa baru kemarin kami komunikasi, membahas masalah proyek. Ya, kami sangat cocok di bidang pekerjaan dan bahkan sampai berjam-jam membahasnya. Aku dan Bobby mengunjungi lokasi proyek di dekat daerah pegunungan. Ya, sebuah perkampungan yang bisa memanjakan mata dengan pemandangan hijau, hamparan pohon-pohon dan ladang dengan posisi tanah seperti susunan anak tangga rumah. Sangat indah. Jika ditelusuri, mungkin sekitar 2 jam atau setengah jam perjalanan sampai ke rumah orang tua Sarah. Kenapa aku masih mengingatnya? Pak Bobby, sebaiknya kita istirahat dulu. Cuaca dingin dan sepertinya minum kopi panas pilihan yang menarik, ucapku ke Bobby. Baik Pak, kita cari warung kopi. Akhirnya kami menemukan sebuah warung kopi tepi jalan. Warung ini tidak begitu ramai, tapi bisa memanjakan mata dengan pemandangan sekitarnya. Pak, saya ke musola itu dulu, mau sholat. Bobby menunjuk sebuah musola. Tak jauh dari warung ini ada sebuah musola yang terlihat kala kami duduk di warung yang tidak berdinding ini. Ya, kita gantian aja, Bob. Saya masih butuh kopi panas ini. Baik, Pak. Aku dan sopir menikmati kopi panas sambil menunggu pesanan mie rebus. Udara dingin, padahal sudah siang. Beberapa anak-anak terlihat melewati depan warung sambil membawa kotak sumbangan.
Assalamualaikum, Pak. Kami dari panti asuhan Baitul Ihsan. Mau minta sumbangan ala kadarnya. Seorang anak menghampiriku sambil menyodorkan kotak sumbangan yang ada tulisan Panti Asuhan Baitul Ihsan di dinding kotak. Panti asuhannya di mana, Dek? Tanyaku. Di persimpangan belok kiri, Pak. Dekat ladang bawang, jawab anak itu sambil menunjuk ke ujung jalan. Oh, kamu udah sekolah? Sudah, Pak. Kelas 5 SD. Jawabnya semangat. Lalu aku memasukkan uang 200.000 ke kotak itu. Makasih, Pak. Semoga rezeki Bapak makin berlimpah, ucap anak itu senang. Doakan saya punya anak. Semoga Bapak yang baik ini punya anak, ya Allah. Aku dan sopir hanya tersenyum melihat tingkah anak itu. Lalu ia berlari keluar dari warung ini. Tak lama kemudian Bobby datang sambil menenteng kantong kresek berisi goreng-gorengan. Bisa terlihat karena kantong putih transparan. Makan gorengan kayaknya enak juga ya, Pak. Bobby meletakkan kantong itu di meja depan kami. Beli di mana, Pak Bobby? Tanyaku. Ada anak perempuan berseragam SMP yang jajakan depan musola. Malah bikin saya betah duduk dengerin celotehnya, Pak. Oh, anak yatim? Enggak, tapi ia tinggal di panti asuhan dekat sini bersama ibunya. Loh, emang bapaknya kemana? Saya nggak enak nanya, Pak. Tapi katanya ia baru tinggal di panti asuhan itu karena ibunya dapat kerja jadi tukang masak di sana. Bersambung.